Saudara, ibadah haji tahun ini menjadi pembuka setelah 2 tahun Arab Saudi menutup pintu haji akibat COVID-19. Bagaimana jalannya rangkaian ibadah haji sampai puncaknya kemarin? Saya akan berbincang dengan juru bicara Wakil Presiden, Mas Duki Baidowi. Pak Mas Duki, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak Sofi? Saya sehat, Pak Mas Duki. Ini saya harus tanya dulu, Bapak ada di mana ini, Pak? Iya, saya ini lagi ada di Istana Raja ya, di guest house di mana di di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Nah, ini saya mau tanya, bagaimana kemarin puncak pelaksanaan rangkaian ibadah haji, Pak? Lancar? Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Jadi puncak ibadah haji itu kan bagaimana kita ketahui dan diawali dari proses wukuf di Arafah. Karena haji itu pada dasarnya Arafah dan kemudian prosesi menuju ke Musdalifah. Setelah ke Musdalifah langsung kemudian melempar jumroh Aqabah ya di Mina, dan kemudian yang melelahkan itu adalah ketika melakukan tawaf ifadah dan dalam tawaf wajib ya, dan kemudian sa'i. Tapi semuanya saya lihat pada antusias ya. Para jamaah Indonesia itu sangat senang karena memang sudah 2 tahun tidak ada haji, tiba-tiba ada haji, mereka sangat bersemangat. Nah, saya bisa membayangkan pasti jamaah haji asal Indonesia sangat bersemangat karena sudah menunggu 2 tahun. Tapi secara umum kondisi mereka seperti apa? Kondisi mereka, suasananya mereka berbahagia, senang, dan mungkin juga karena dibatasi umur ya, maksimal 65. Jadi otomatis ya tidak banyak orang-orang yang merasa kesulitan ya dalam proses itu. Walaupun suasananya sebagaimana kita ketahui sangat panas ya, 42 sampai 46 derajat. Tetapi semuanya rata-rata mereka melaksanakan wukuf sampai kemudian prosesi tawaf dan sa'i itu berjalan lancar. Bahkan silakan Pak Mas Duki. Bahkan tadi pagi ketika kami ya Wakil Presiden melaksanakan tawaf wajib ya, tawaf ifadah dan kemudian sa'i, kan bertemu itu dengan para jamaah Indonesia. Mereka bersemangat menyambut itu, menyambut Wakil Presiden. Mereka juga senang melihat Wakil Presidennya walaupun sudah sepuh tapi juga masih bisa melaksanakan secara fisik tanpa alat. Ya. Nah, itu dia yang hendak saya tanyakan. Kan memang betul cuacanya sedang panas-panasnya. Kemarin sampai dari pihak PPIH meminta ibadah sunnah ditahan dulu deh. Ibadah sunnah dikit-dikit aja deh, supaya ketika pelaksanaan puncak haji yaitu wukuf semuanya bisa berjalan dengan lancar. Secara umum sebenarnya cuaca panas itu apakah jadi kendala untuk para jemaah haji, termasuk juga Pak Wapres? Bagi Pak Wapres tidak ada kendala apa-apa ya. Karena Pak Wapres sudah menyiapkan sedemikian rupa dari awal, terbiasa berlatih tiap pagi selama 2 jam. Melakukan olahraga gitu ya. Semuanya fisiknya bagus gitu ya. Lalu kemudian memang bagaimana kita ketahui bahwa Pak Wapres selalu dijaga oleh dokter kondisinya seperti apa. Dan ketika saya tanyakan kepada dokter sampai saat ini, beliau sangat-sangat prima. Alhamdulillah semuanya berjalan baik ibadah yang dia lakukan. Kalau untuk para jemaah haji secara umum? Iya, secara umum ya apalagi ya, karena memang mereka rata-rata secara usia lebih muda. Tetapi ya memang ya tentu saja secara fasilitas ya agak berbeda karena mereka dari haji-haji reguler. Tapi secara umum alhamdulillah bisa dikatakan semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana, kira-kira seperti itu. Nah, ini soal kondisi kesehatan relatif aman, soal cuaca juga jemaah haji asal Indonesia relatif bisa menghadapi. Nah, secara umum karena ini pelaksanaan haji pertama setelah 2 tahun kosong, kalau menurut Pak Mas Duki lancar nggak tahun ini, Pak? Adakah yang mungkin bisa diperbaiki untuk tahun depan misalnya? Ya, itu yang rencananya Wapres akan ikut
di dalam rapat evaluasi pada hari Selasa yang akan datang di kantor Konjen Jeddah ya, seperti apa evaluasi tahun ini. Ya. Jadi evaluasi tentu saja lebih melihat kepada diri kita sendiri, manajemen pelaksanaan haji Indonesia. Walaupun kita juga tahu ada faktor-faktor eksternal, yaitu dari pemerintah Arab Saudi. Kita tidak akan membahas yang sifatnya faktor eksternal. Tapi akan kita bahas evaluasi pada hari Selasa itu adalah seperti apa pelaksanaannya tahun ini. Walaupun sebagaimana gambaran umum tadi saya katakan, semuanya berjalan ya sesuai harapan pada umumnya lah, kira-kira seperti itu. Bahwa kemungkinan ada catatan-catatan, saya kira itu biasa seperti itu. Wajar ya. Jadi kami nantikan Selasa nanti evaluasinya seperti apa. Terakhir Pak Mas Duki, kalau untuk tahun depan, apakah kuota haji Indonesia akan seperti sebelum pandemi atau tidak? Karena kan kemarin sebenarnya sempat ada last minute ya tawaran dari Kerajaan Arab Saudi untuk menambah, tapi karena terlalu mepet, makanya untuk sementara tidak diterima dulu. Kalau tahun depan kira-kira gimana Pak? Oh iya, kalau tahun depan itu pasti akan kita terima dengan baik, dan sepanjang kondisi pandemi ini bisa kita atasi dengan baik gitu ya, baik di nasional ataupun di Arab Saudi misalnya, sebagaimana hasil evaluasi nanti pada hari Selasa itu. Kalau semuanya berjalan normal, saya kira semuanya nanti kita berharap semuanya bisa normal pelaksanaan haji ini. Bahkan kita berharap kuota itu bisa kita peroleh. Gitu. Tambahan kuota maksud saya. Memang targetnya untuk tahun depan akan bisa memberangkatkan berapa ratus ribu, Pak? Kita belum tahu ya, karena pemerintah Arab Saudi itu kan tidak bisa kita memprediksinya seperti apa, tapi mudah-mudahan akan lebih baik pelaksanaannya, akan ada tambahan kuota untuk Indonesia, karena sebagaimana kita ketahui, jamaah Indonesia makin meludak, makin lama, makin tahun makin panjang urutan kacangnya, antriannya gitu kan. Sehingga kalau ini ditahan-tahan terus, itu akan makin menjadi problem buat pemerintah Indonesia. Iya. Dan yang kemarin sempat ditolak untuk naik haji karena usia, ada pembatasan, itu juga harus dipikirkan supaya bisa segera berangkat ya Pak ya? Lah itu masalahnya. Betul. Makanya saya bilang kalau itu semuanya normal, itu semuanya harus dilonggarkan kembali sebagaimana yang semula sebelum pandemi. Ya, baik. Pak Mas Duki, terima kasih sudah berbagi waktu dengan Sapa Indonesia Malam. Kami nantikan evaluasinya nanti Selasa, Bapak. Sehat terus ya Pak. Salam buat Pak Wapres. Wassalamualaikum, Pak Mas Duki. Semuanya sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.